Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur bahwa kita sampai malam ini diberi kesehatan, diberi waktu, dan kita dapat melaksanakan banyak hal sepanjang hari Minggu ini. Dan menjelang akhir hari Minggu ini, kita akan melanjutkan kegiatan untuk modul Nusantara, khususnya inspirasi yang ketiga. Dan nanti susunan acaranya setelah dari saya, nanti akan dihandle oleh Mas Iqbal selaku mentor sekaligus moderator, pematerinya Mas Gerit. Kita nanti ada durasi waktu lebih kurang sampai jam 8.30 itu Mas Gerit sudah presentasi dan dialog tanya jawab pada peserta. Sedikit pengantar bahwa Mas Gerit ini salah satu teman, salah satu sahabat diskusi saya, ya. Dan beliau ini juga dulunya sepanjang mahasiswa ini menjadi aktivis. Aktivis apa? Luar biasa. Sedikit beliau dari Ambon begitu, tapi dia melanjutkan perjalanan hidupnya di Malang dengan berbagai macam komunitas yang sangat beragam. Sepanjang pengetahuan saya, pemahaman saya tentang Mas Gerit, sehingga saya pilih dari sekian banyak tokoh muda inspiratif di Kota Malang. Baik, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Untuk itu waktu saya serahkan ke Mas Iqbal selaku moderator. Monggo Mas Iqbal. Ya, terima kasih Pak Kuku. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya hari ini menjadi moderator untuk kegiatan Inspirasi 3 yang diisi oleh Mikael Gerit Priswanto Remetwa SIMM, tokoh muda Katolik Keuskupan Malang. Ya, hari ini sampai jam 8 untuk penyampaian materinya. Di sini ada sekitar 7 peserta dan 1 mentor saya sendiri. Apa bisa langsung di screen, Mas? Oke, siap. Oke, kelihatan jelas ya? Ya, kelihatan jelas. Silakan Pak Gerit untuk memulainya. Saya persilakan. Ya. Terima kasih banyak Mas Iqbal. Halo semuanya, salam kenal. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Istilah itu mungkin istilah sangat sederhana, tetapi dia memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tadi saya sempat kenalan dengan Nafa dan Rajul. Di sini ada juga Agnes, Siti, Nabila, Rahmat. Mungkin kita mulai dulu dengan Agnes ya, karena di urutan pertamanya Agnes. Halo Agnes. Ya, halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Kuliah di mana Agnes? Universitas Haloleo Pak di Kendari. Oh, Kendari. Asli Kendari ya? Iya Pak, tinggal di Kendari, tapi suku Toraja, begitu Pak. Oh, Toraja. Ya. Semester berapa Agnes? Semester 5 Pak. Oke, semester 5. Baik, terima kasih banyak Agnes ya. Kita lanjut ya. Ya Pak, terima kasih. Ada Siti Nabila. Panggilannya siapa? Panggil Nabila. Nabila. Ya.
Oke, Nabila kuliah di mana? Di Universitas Negeri Makassar. Oh, Makassar. Makassar. Oke. Aslinya Makassar juga. Iya, asli Makassar. Asli Makassar. Baik. Terima kasih Nabila. Ada lagi Cahya Vika. Halo, Selamat malam, Pak. selamat Halo. malam. Panggilannya Malam, Pak. siapa? Vika. Vika. Oke. Vika Ya. kuliah di mana? Di Universitas Udayana, Pak. Oh, Udayana. Udayana Bali. Oke, semester berapa Vika? Sekarang masuk semester 6. Oh, semester 6. Ya. Oh, genap ya. Asli Bali? Tidak, Pak. Aslinya dari Ruteng. Ruteng. Mm-mm. Oke, siap-siap. Terima kasih, Vika. Baik, Ada lagi Pak. yang belum? Oh, ini. Rahmat. Selamat malam. Oh, mungkin lagi gangguan. Ada lagi Tripsi Pugon. Halo, Pak. Selamat malam. Oke, selamat malam. Nama panggilannya siapa? Dripsi, Pak. Oh, Tripsi. Oke. Iya, Pak. Kuliah Mohon di maaf mana? sebelumnya, Pak. Belum bisa aktifin kamera, baru habis pulang gereja, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih, nggak apa-apa. Iya, Pak. Kuliah di mana, Tripsi? Di Universitas Samratulangi Manado, Pak. Oh, Manado. Oke. Asli Iya. Manado? Atau Bukan, perantauan? Pak. Dari sebelah kotanya Manado, Kota Bitung. Oh, Bitung. Oke, siap. Iya. Ya, terima kasih ya, Tripsi. Iya, Pak. Oke, Sama-sama. kita lanjut ke saya. Saya memperkenalkan diri. Nama panggilan saya seperti ada yang di layar. Saya memiliki suatu kelebihan bahwa saya hanya bisa mengucapkan dengan jelas 25 alfabet. Salah satu huruf tidak bisa saya ucapkan secara jelas ya. Nama saya Michael Gerits, Kriswanto Remetoa. Saya panggilannya kadang Michael, kadang Gerits. Jadi silakan teman-teman senyaman mungkin memanggil saya Pak. Riwayat pendidikan saya di Universitas Merdeka Malang, kemudian pasca sarjana Universitas Merdeka Malang. Riwayat organisasi saya tidak semua saya tulis, hanya beberapa saja yang mungkin tidak tidak asing di telinga teman-teman. Tentu saya ada di BEM. Saya juga ikut mengikuti GMNI, mengikuti IPTI. IPTI itu Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Kebetulan waktu itu saya yang ketua. 1 tahun saya sebagai ketua. Kemudian mengundurkan diri karena harus mengambil posisi di KNPI Kota Malang. Setelah itu saya dipercayakan lagi sebagai ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia wilayah Keuskupan Malang. Kalau wilayah Keuskupan Malang ini struktural gereja Katolik yang kemudian wilayahnya itu mencakup setengah wilayah Jawa Timur. Jadi Jawa Timur dibagi 2 ke arah Banyuwangi, Malang ke arah Banyuwangi dipimpin gereja Katoliknya dipimpin oleh Keuskupan Malang. Kemudian saya juga di Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Malang. Itu riwayat organisasi saya. Kemudian saya saat ini bekerja sebagai dosen di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Saya masih sangat baru hidup sebagai seorang dosen, baru 1 tahunan. Karena sebelumnya saya banyak menghabiskan waktu terlibat untuk belajar lebih banyak selama saya masih berdiri di Kota Malang. Ada satu moto yang menjadi pegangan saya sampai saat ini adalah setialah dalam perkara-perkara kecil, maka akan dipercayakan kepadamu perkara-perkara yang besar. Jadi kita mencoba setia untuk hal-hal yang kecil, maka tidak akan ada keraguan ketika seseorang mau mempercayakan kita tentang hal-hal yang besar.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Universitas Kanjuruhan, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing dengan teman-teman. Saya diberikan satu topik, satu tema yang tema itu cukup sulit ya, sebenarnya cukup sulit ketika mau diterapkan. Dan dia membutuhkan dosis yang tepat. Bahasanya kalau kita minum kayak morfin, tahu morfin ya? Morfin tuh kalau dosisnya pas, dia itu obat pereda nyeri. Tapi kalau dia berlebihan itu adalah narkoba. Dia bisa membuat sakau. Jadi kita diberikan topik yang seperti itu, topik yang sangat berat, yang tentunya ketika teman-teman hadir di dalam Zoom ini, mohon maaf bahwa teman-teman akan dituntut hal yang sangat lebih. Dituntut sesuatu yang lebih karena teman-teman dipercaya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan ini, karena orang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan. Maksudnya, ya nanti akan kita jelaskan. Artinya kesempatan itu kan, kita melihat kesempatan itu ada, kemudian bagaimana kita memanfaatkan, itu bisa menjadikan diri kita sebagai seseorang yang sukses dalam hal materi maupun sebagainya. Pemantik pertama. Apa itu toleransi? Ada yang bisa memberikan pandangannya. Ini nggak ada benar dan salah ya. Kalau ada yang bisa, silakan langsung aja hidupkan mic. Guys, ada yang tahu toleransi itu apa? Salah satu? Sikap menghargai perbedaan. Oke, Vika. Terima kasih. Sikap menghargai perbedaan. Ada lagi? Menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan. Oke, terima kasih, Siti. Ya, ketika berbicara toleransi, selalu yang muncul berkaitan erat dengan toleransi adalah perbedaan. Tapi bagaimana menurut KBBI? Tahu ya KBBI ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia menjelaskan bahwa toleransi berasal dari kata toleran yang kemudian dia diartikan sebagai sifat atau bersikap menenggang untuk menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian. Pendirian itu maksudnya pendapat, pandangan, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Artinya ada dua hal di sini, yaitu ada sebuah kondisi atau kita sebut sebuah kondisi yang dia berbeda dengan pendirian kita sendiri. Nah, itu menurut KBBI. Terima kasih Siti dan Vika. Kemudian kita lanjut pemantik berikutnya. Pentingkah toleransi? Ada yang bisa menjawab selain Vika dan Siti? Halo? Penting, Pak. Oke, Tripsi. Penting. Iya, Pak. Mengapa penting? Karena kita hidup dalam keberagaman, Pak. Bukan hanya dari kita sendiri, tetapi ada banyak juga teman-teman lain yang berbeda agama, suku, ras, budaya, bahkan bahasa, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Tripsi. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut pemantik selanjutnya. Terus, kenapa butuh kita? Kita ya, sebagai mahasiswa, anak muda. Kenapa toleransi butuh kita? Bukan kita yang butuh toleransi ya. Karena konsepnya adalah kalian diberikan sebuah materi tentang toleransi. Artinya, kalian diharapkan untuk memiliki sebuah kemampuan dalam hal toleransi, kemampuan apapun itu.
Ada yang mulai bisa berpikir, kenapa butuh kita? Kan seharusnya kenapa kita butuh toleransi ya? Tapi ini saya balik pertanyaannya, kenapa toleransi butuh kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, dan sebagai orang Indonesia? Ada yang mau menyampaikan pikirannya, isi pikirannya? Biasanya kalau dia bisa menyampaikan isi pikirannya itu secara otomatis IPK-nya 4 biasanya. 4,5 malahan. Karena dia bisa menyampaikan isi pikirannya. Ya, Tripsi, silakan. Kenapa kita butuh toleransi, Pak? Karena kita itu sebagai objek. Nah, toleransi itu yang adalah kata sifat. Kan kita bukan hanya kita saja sebagai pemuda, tetapi ya kita sebagai masyarakat butuh toleransi karena ya kita hidup memang dalam keberagaman, Pak. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Tripsi. Nah, itu pemantik kita yang kemudian akan menjadi acuan untuk diskusi kita malam ini. Kalau teman-teman lihat, ini adalah peta Indonesia yang kemudian menjadi tempat tinggal kita saat ini. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Mas Iqbal bisa bantu? Kursor saya kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya. Nah, saya tuh berasal dari pulau sini. Ya, ada kursornya ini. Pulau yang sangat kecil. Kemudian saya tinggal di sini. Ya, berapa ribu pulau yang sudah saya lewati untuk saya bisa tinggal di kota ini. Saya dari pulau yang sangat kecil. Yang penduduknya sekitar 800.000 saja. Dan jauh dikelilingi laut. Jadi kalau cuacanya itu nggak seperti di Jawa bahwa 2 jam lagi akan hujan. Itu kalau di sana hari ini hujan, kita lihat di sana sudah mendung, dalam waktu 5 menit bisa langsung hujan. Dalam waktu misalnya di kampung sebelah sudah hujan, dalam waktu 5 menit hujannya sudah berpindah ke daerah saya karena sirkulasi anginnya yang sangat kencang, kemudian berada di tengah-tengah laut. Jadi saya hidup dalam alam yang cukup keras. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika tadi kenapa toleransi butuh kita? Pertanyaan selanjutnya, apakah Indonesia membutuhkan toleransi? Kalau Indonesia nggak butuh, maksudnya toleransi itu sepenting apa sih? Sampai harus dibutuhin oleh sebuah bangsa yang tinggal di tanah Aceh sampai tanah Papua. Seberapa pentingkah toleransi itu? Ini juga kepulauannya beda-beda, tinggal dalam pulau-pulau besar, masyarakat yang bisa disebut memiliki watak yang wataknya bisa bercampur, tapi ada juga satu wilayah yang wataknya sama. Terus kenapa harus butuh toleransi? Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita. Jika tadi kalau kita butuh toleransi, jika tadi toleransi kenapa butuh kita? Karena kita hidup dengan orang lain. Nah, kemudian apakah jika Indonesia butuh toleransi, apakah dia untuk hidup dengan negara lain? Artinya saya sebagai Indonesia, kemudian saya membutuhkan sebuah sikap toleransi untuk saya bisa hidup dengan negara lain yang ada di sekitar saya. Apakah hanya sesempit itu? Kayak tadi saya bilang, sebuah sikap toleransi ini adalah sebuah obat yang membutuhkan dosis yang sangat pas. Jika dia berlebihan berbahaya, jika dia kurang juga berbahaya. Makanya teman-teman diberikan sebuah topik yang mari kita sama-sama belajar soal itu. Nah, dari gambaran peta ini, ternyata bisa teman-teman lihat
satu wilayah negara yang memiliki banyak warna, banyak background, banyak karakter. Dia menghasilkan sebuah kemajemukan, sebuah keberagaman, sebuah anugerah bagi saya. Kalau menurut saya sebuah anugerah. Karena sebuah negara yang ketika digambar saja, dia bahkan bisa menghasilkan pelangi, menghasilkan berbagai macam warna. Kalau di Malang ada namanya Kampung Warna-Warni. Itu sudah menjadi tempat wisata. Jadi orang datang ke sana hanya karena rumahnya warna-warni semuanya. Dan itu indah menurut mereka sehingga menjadi tempat wisata. Kemudian, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kuantitas yang sangat banyak. Indonesia menjadi negara yang jumlah penduduknya nomor berapa? Enkripsi? Kalau satu kan Cina. Enkripsi? Atau Siti atau Agnes? Nomor 4, Pak. Oke, terima kasih Agnes. Nah, Indonesia menjadi satu negara yang populasinya terpadat, nomor 4 di dunia. Jadi, bangsa Indonesia, orang Indonesia, itu bisa ada, presentasinya bisa ada di setiap benua di dunia. Karena dia memiliki populasi yang sangat banyak. Kemudian, apa yang dihadapi oleh Indonesia sehingga membutuhkan sebuah toleransi. Yang dihadapi oleh Indonesia adalah ancaman eksternal, ancaman dari luar, ancaman dari sebuah keinginan dari negara lain atau dari pihak-pihak lain yang bahkan ingin memecahkan negara Indonesia ini. Dia ingin membangun tembok antara Sumatera dan Jawa. Dia ingin membangun tembok antara Kalimantan dan Sulawesi. Dia ingin membangun tembok antara Papua dan Maluku, Maluku dan NTT, dan Pasar dan Jawa, NTT dan NTB. Dia ada pihak-pihak yang menginginkan itu. Dan itu kita sudah tahu, bahkan banyak sekali pulau-pulau kita yang mau diambil. Nah, kemudian apa yang kenapa harus toleransi? Jawabannya. Kita mulai dengan suatu cerita sedikit cerita bahwa negara kita adalah negara yang menurut saya sangat-sangat luar biasa. Jadi Indonesia ini, dia itu adalah sebuah tanah yang keberagamannya itu menjadi sebuah anugerah. Sebuah anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Namun, namanya suatu anugerah, suatu kelebihan, pasti akan hadir juga begitu banyak tantangan-tantangan. Bahkan sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu, telah banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Sehingga muncullah sebuah cita-cita yang mungkin kita sudah pernah mendengarkan, sudah sering mendengarnya, cita-cita untuk mempersatukan seluruh wilayah Nusantara oleh Pati Gajah Mada. Dia menginginkan sebuah rasa persatuan di antara berbagai macam rupa orang yang ada di negeri ini. Dia menginginkan pulau di sini dan pulau di sana, pulau Jawa dan pulau Sulawesi, atau pulau Jawa dan pulau Sumatera menjadi satu, padahal dipisah lautan. Pati Gajah Mada memiliki suatu cita-cita yang sangat-sangat luar biasa, yang bahkan menurut saya tidak terpikir saat itu. Orang lain kan biasanya membangun sebuah kerajaan yang wilayahnya dibatasi dengan sungai atau dengan perairan. Tapi Pati Gajah Mada menginginkan sebuah sebuah kesatuan wilayah yang sangat luas. Kemudian bangsa-bangsa itu yang dipanggil oleh
yang diajak oleh Pati Gajah Mada, entah bagaimana caranya, kita nggak mempermasalahkan caranya, dia kemudian berkembang menjadi sebuah entitas atau sebuah gelar bagi kita bahwa itulah orang Indonesia. Orang-orang Indonesia itu yang terpisah dari lautan tapi tetap menjadi satu, tetap bisa tetap memiliki sebuah rasa nation, tetap memiliki sebuah rasa sepenanggungan, memiliki sebuah rasa Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan banyak pegangan-pegangan hidup yang sudah sangat-sangat lama hidup di tengah-tengah masyarakat, seperti Bhinneka Tunggal Ika, kemudian berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, alih rasa beta rasa, terus katong semua bersaudara. Kalau di Jakarta kan bilang kalau kita semua bersaudara, terus saya nikah dengan siapa dong? Karena semuanya bersaudara nih. Kemudian ada muncul sebuah frasa persatuan Indonesia. Persatuan seperti apa yang diinginkan oleh kita sebagai bangsa Indonesia modern saat ini. Terus apa bedanya persatuan kita saat ini dengan sebuah keinginan persatuan yang disampaikan oleh Pati Gajah Mada atau yang dicita-citakan oleh Pati Gajah Mada zaman dulu? Nah, persatuan yang diinginkan oleh kita saat ini, apakah persatuan atas dasar kesamaan suku? Ataukah atas dasar kesamaan agama? Ataukah persatuan atas dasar perbedaan? Persatuan atas dasar perbedaan itu adalah suatu frasa yang sangat-sangat indah, tapi dia sangat sulit dilaksanakan. Ketika kita berbicara soal menyatukan berdiri atas dasar sebuah persatuan yang kemudian dilandasi dengan perbedaan, maka ternyata banyak hal yang harus kita pikirkan. Banyak hal yang harus kita tinggalkan. Karena namanya perbedaan, dia akan tetap melekat pada kita. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menanggalkan perbedaan itu? Anggaplah titik hitam itu adalah kita. Titik hitam yang di bawah itu adalah kita ya. Kita sebagai Agnes, kita sebagai Iqbal, kita sebagai Vika, kita sebagai Nafa, kita adalah titik hitam ini. Apakah kita mampu hidup dalam sebuah lingkaran yang disebut dengan keluarga? Bahkan di dalam keluarga kita ini kan cukup banyak orang ya, artinya tidak hanya satu orang. Apakah kita mampu hidup bertoleransi dengan adik kita? Atau siapa yang seumur hidupnya tidak pernah berantem dengan saudaranya dia? Tidak pernah marah-marahan dengan orang tuanya dia? Tidak pernah, kalau cowok kan pukul-pukulan ya dengan adik-adiknya dia atau kakak-kakaknya dia. Siapa yang tidak pernah? Itu dengan keluarga. Keluarga sekecil itu, 5 orang, sebut saja 5 orang lah, atau 3 orang paling minim, atau 2 orang, pasti akan ada namanya silang pendapat. Pasti akan ada namanya perbedaan pendapat. Ini baru pendapat. Bagaimana dengan sebuah lingkaran yang lebih besar lagi, lingkungan? Apakah kita mampu hidup dalam sebuah lingkungan yang satu RT atau satu kampung itu semuanya baik, semuanya tidak memiliki karakter yang buruk? Kan tidak ada lingkungan yang seperti itu.
Di keluarga aja kita bisa berantem, apalagi di lingkungan yang karakternya lebih bercampur. Nah, setelah lingkungan itu, bagaimana kita bisa bertoleransi dengan manusia? Manusia lain di luar lingkungan kita. Teman kampus, ketemu orang di jalan. Kalau di timur, kalau di tempat saya di timur itu biasanya kalau sudah tabrakan motor atau tabrakan mobil, pasti berkelahi dulu. Pasti berkelahi dulu. Gak ada, maaf mas. Oh, enggak ada itu. Pukulan udah masuk duluan. Nah, apakah kita mau hidup seperti itu dengan manusia-manusia yang lain? Dan seberapa pentingkah itu untuk kita? Nanti akan kita bahas. Setelah dengan manusia, lingkaran toleransi yang paling tertinggi adalah bagaimana hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ketika berbicara tentang makhluk hidup, berarti kita hidup sebagai makhluk ciptaannya Tuhan. Entah Tuhan yang mana, tapi bagaimana kita menghargai hidup makhluk yang lain. Jadi maksudnya itu berbicara soal rasa sebagai ciptaan yang maha kuasa. Ada beberapa senior atau ya sesepuh-sesepuh saya yang saya kenal, dia tuh bahkan bisa mengerti binatangnya dia, binatang peliharaannya dia. Dia bahkan bisa mengerti, dia bisa duduk dengan santai dan seakan-akan lagi berbicara dengan pohon. Bukan orang gila, orang pintar, profesor. Dia profesor. Tapi dia bisa memiliki rasa untuk mengerti makhluk hidup yang lain. Sementara kita masih berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah, ada orang lain yang sudah berkembang sampai bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kan kalau kalian pacaran gitu kan, tuntutannya itu toh. Ada yang sudah punya pacar di sini? Angkat tangan aja nggak apa-apa kok. Atau semuanya jomblo? Jomblo, Pak. Waduh, Ibrahim jomblo. Oke, Ibrahim promosi ya. Siapa? Febrianti Iren. Iya, Oh, punya pacar atau pernah pacaran? pernah pacaran tapi saat ini jomblo. Oke, Ibrahim, satu. Enggak. Enggak gini. Febrianti panggilannya siapa? Iren atau Febri? Iren. Iren, oke. Iren, saya mau nanya. Ketika kamu lagi masa pacaran, kamu akan meminta kepada pacarmu untuk cobalah kamu mengerti aku. Pasti pernah ya minta kayak gitu ke pacarmu. Nah, bagaimana kalau itu pernah, Iren? Atau enggak pernah? Pernah. Oke, pernah. Oke. Ibrahim, mulailah ya. Itu Iren minta dimengerti. Oke. Artinya, bahkan dengan orang dekat kita, kita meminta orang lain untuk mengerti kita. Tapi kan kita harus ingat bahwa orang lain juga, misalnya Iren meminta Ibrahim untuk mengerti dia. Ya, Ibrahim siap-siap. Kemudian, apakah Ibrahim kemudian tidak meminta Iren untuk mengerti Ibrahim? Kan tidak. Pasti Ibrahim akan meminta Iren untuk, ya kamu ya mengerti aku juga lah. Bahasanya kan gitu. Sehingga munculnya sebuah kondisi untuk saling menghargai atau saling memberikan respect, saling memberikan sebuah penghargaan terhadap sikap tingkah laku atau apapun itu pendapat antara dua orang manusia itu. Artinya dari lingkaran besar ini semuanya dimulai dari titik kecil ini. Titik kecil itu adalah kita sendiri. Jadi ya bagaimana kamu berpikir kalau orang lain kemudian tidak mengerti kamu, ya urusannya dia. Kan kita bicara soal kebesaran hati ya.
Kalau orang lain tidak mau mengerti kamu, itu urusannya dia. Tapi bagaimana kamu bisa mengerti, bagaimana kamu bisa untuk mengerti orang lain dulu, bertoleransi dengan orang lain dulu. Kamu bisa, jangan terlalu muluk-muluk untuk bertoleransi dengan manusia, sementara bertoleransi dengan keluarga belum. Itu ya. Jadi mulai dulu dengan lingkaran yang paling dekat dengan kamu, baru kemudian dia berangkat sampai pada lingkaran yang paling besar. Bila perlu nanti kamu, kalau digigit nyamuk, oh ya dia lagi lapar, jadi biarkan dia. Atau lagi digigit kutu, oh ya kutunya silakan hidup. Ya itu artinya sudah terlalu ya. Nah, yang mau saya sampaikan bahwa mulai dulu dengan lingkaran kecil kali ya. Next. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari kita hidup bertoleransi sebagai sebuah bangsa dan sebagai seorang orang yang tinggal di negeri yang namanya Indonesia ini? Ada yang bisa mengungkapkan pikirannya dia? Kira-kira apa sih tujuannya bertoleransi? Ayo Ibrahim, mungkin mau jawab? Oh siapa? Vika. Oh, oke Vika silakan. Oke, baik. Menurut saya, tujuan toleransi pada akhirnya adalah persatuan dalam keberagaman, khususnya di Indonesia. Oke, saya tampung. Terima kasih Vika. Iren? Oh, siapa lagi? Oh, Nafa. Silakan Nafa. Tujuan toleransi menurut saya, kan toleransi saling menghargai. Nah, dari menghargai itu bisa menciptakan rasa aman, damai, tentram satu sama lain. Wow. Baik, terima kasih Nafa. Sama-sama, Pak. Jadi sebagai sebuah bangsa Indonesia, sebagai seorang masyarakat Indonesia, baik masyarakat Indonesia di dunia nyata maupun masyarakat Indonesia di media sosial, sebenarnya banyak sekali tujuannya. Cuman saya rangkumkan menjadi salah satu kata saja, yakni mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia ini apa? Ada yang tahu cita-cita bangsa Indonesia? Mateng. Ada yang mulai berpikir cita-cita bangsa Indonesia ini apa sih? Ibrahim? Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga melaksanakan ketertiban dunia. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Ibrahim. Nah, apa yang disebutkan oleh Vika, apa yang disebutkan oleh Nafa menjadi bagian-bagian yang kemudian tertuang atau apa yang diucapkan dari Mas Ibrahim tadi. Jadi Ibrahim mencoba memberikan jawaban yang kemudian membuat kita sangat terpesona ya. Karena seakan-akan dia menghafal pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi Iren ya sama-sama jomblo. Gimana Ibrahim sudah cocok apa belum? Ini baru 30 menit pertama ya. Ya, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu tentunya dia membutuhkan banyak upaya. Dia membutuhkan banyak upaya bukan hanya oleh satu orang. Bukan hanya oleh Jokowi. Bukan hanya oleh Luhut. Saya takut pas bilang nama tiba-tiba ada bunyi bakso di depan rumah kan bisa hilang saya. Atau bukan hanya oleh tentara Indonesia, tapi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia adalah rasa atau sebuah upaya yang harus dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kemudian kita mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia itu dengan yang namanya toleransi.
Ada yang pernah mendengar kalau Pancasila, Soekarno pernah bilang, Pancasila itu kan ada 5 ya. Kemudian bahasanya Soekarno, Pancasila itu ketika diperas dia menjadi Trisila. Ada yang pernah mendengar itu? 3 sila? 3 sila, kalau tidak pernah mendengar nggak apa-apa kok. Sorry. Ada yang pernah mendengar 3 sila? Enggak pernah. Pernah, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ibrahim. Pernah mendengar? Siapa, Pak? Pernah mendengar 3 sila atau belum pernah, Ibrahim? Pernah, Pak. Bisa sebutkan? Sesuai dengan pasal 6 Rancangan Undang-Undang HIP dinyatakan bahwa ciri-ciri pokok Pancasila sesuai yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, Trisila itu berkaitan dengan ketuhanan, nasionalisme, dan juga gotong royong. Seperti itu, Pak. Ya mungkin bahasa sederhananya Soekarno mengatakan seperti ini, ketika Pancasila kemudian diperas dia menjadi Trisila, itu dia akan menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemudian menjadi sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Tapi kemudian 3 sila itu ketika diperas lagi, dia menjadi sebutan namanya Ekasila. Dan Ekasila itu adalah gotong royong. Suatu kata yang sangat tidak asing bagi kita semua. Tapi coba kalau kalian cari di Google, gotong royong itu apa, yang muncul semuanya kerja bakti. Kalau kalian cari di Google, coba aja ketik gotong royong. Munculnya kerja bakti semuanya. Gambarnya kerja bakti. Padahal itu menjadi sebuah intisari dari apa yang namanya Pancasila. Dia menjadi sebuah landasan hidup bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya yang sudah ditulis oleh para pendiri-pendiri kita. Gotong royong ini dia kemudian lama dilupakan, dia kemudian menjadi baru lagi, menjadi panas lagi, menjadi hangat lagi ketika masa COVID. Atau masa bisnis saat ini. Kalau kalian lihat, ada yang jurusan bisnis di sini? Jurusan bisnis atau manajemen? Manajemen? Saya sendiri, Pak. Oh, Iqbal. Oke. Ya, Iqbal, kalau di era perusahaan saat ini kan dia menekankan untuk adanya namanya kolaboratif di mana mengajak orang lain untuk bekerja sama atau mengajak perusahaan lain untuk bekerja sama, kemudian membangun sebuah usaha yang lebih besar. Betul seperti itu, Iqbal? Iya, Pak. Ya. Akhirnya kalau kita lihat, muncullah Goto. Tahu Goto? Gojek Tokopedia. Oh iya, Pak. Ya, munculnya Goto, Gojek Tokopedia. Kemudian banyak yang istilahnya bank syariah Indonesia yang menggabungkan beberapa bank syariah yang ada di seluruh Indonesia. Karena ternyata namanya kolaboratif itu menjadi satu dasar yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Kita nggak bisa layaknya seorang petinju kemudian maju menghajar semua yang menghalangi dan bisa mendapat sebuah medali sebagai tanda perjuangannya kita. Enggak. Kita sebagai bangsa yang besar, kita membutuhkan teman kita membutuhkan kawan kita untuk maju. Maju bersama, mencapai tujuan. Nah, kalau era kolaboratif itu baru gempar sekarang atau baru gencar sekarang, bagaimana dengan konsep gotong royong yang sudah dibuat jauh sebelum Indonesia merdeka? Akhirnya kan gotong royong itu kan Soekarno bilang bahwa ini saya bukan kemudian membuat sesuatu yang baru, bukan.
tapi saya menggali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Artinya konsep gotong royong itu sudah ada duluan, baru dituliskan dan menjadi dasar falsafah hidup kita bangsa Indonesia. Kemudian apa hubungannya dengan toleransi? Toleransi ini, ini tantangan, dia kemudian harus kita mengakui bahwa dia bisa memecah atau bisa mencegah adanya perpecahan-perpecahan yang ada di masyarakat. Tapi harus kita akui bahwa perpecahan-perpecahan itu atau bahkan konflik-konflik horizontal itu pun terjadi karena mereka memiliki rasa persatuan. Dia memiliki rasa persatuan. Kalau teman-teman lihat beberapa konflik-konflik horizontal yang ada di Indonesia, itu kelompok-kelompok yang muncul memiliki satu kesamaan yang kemudian bertengkar dengan kelompok yang lain. Misalnya kampung A kemudian merasa bahwa mereka dihina oleh kampung B. Atau ada anak kampung A yang dipalak oleh kampung B, anak-anak kampung B. Nah, kampung A kemudian merasa bahwa ini harga diri kami diinjak sama atau direndahkan oleh anak-anak kampung B. Karena kami kok bisa dipalak, atau kami dimaki-maki, atau kami dihina. Kemudian kampung A itu dia merasakan sebuah rasa nasionalisme sempit di antara mereka, bahwa kami adalah kampung A, harus pergi melawan yang menindas kita, kampung B. Nah, artinya konflik-konflik horizontal itu pun bisa terjadi karena orang-orang memiliki sebuah rasa persatuan. Nah, ini yang saya bilang bahwa jangan sampai bicara soal toleransi harus memiliki dosis yang sangat pas. Dosis yang sangat pas. Ketika dia berlebihan, dia akan menjadi masalah. Ketika dia kurang, akan menjadi masalah juga. Jadi itu kondisi bahwa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan bertoleransi dan bergotong royong, dia harus betul-betul memiliki dosis yang pas. Selanjutnya, kondisi tersebut menghasilkan tantangan-tantangan yang ternyata sudah ada di sekitar kita sangat lama. Tantangan yang pertama adalah stereotip. Kalian kalau lihat orang Cina jadi PNS, kalian heran nggak? Kalau di tempat saya ya, karena biasanya orang Chinese, dia buka usaha, wira swasta. Atau, Vika. Ya. Jangan kaget, saya cuma mau nanya aja. Iya, Pak. Tenang. Apa pandanganmu ketika kamu ini ya, asli Denpasar ya, Bali? Oh bukan, Ruteng. Bukan. Asli mana tadi? Sorry? Dari Ruteng, Pak. Ruteng. Setelahnya Labuan Bajo. Ya. Oke. Bagaimana pandanganmu ketika lahir besarnya di Ruteng? Lahir besarnya di Ruteng atau di Bali? Di Ruteng juga. Bagaimana pandanganmu kemudian ketika melihat ada, bukan sama-sama dari ini ya, teman-teman dari Padang, atau dari, kamu pernah nggak berpikir bahwa melihat sebuah suku yang kemudian kamu menyamakan mereka semua, pernah nggak di kondisi itu? Pernah, Pak. Nah, Ya. Kamu bagaimana ketika kamu mendengar kata kei?
Yang terlintas di pikiranmu apa? KEI, Jakarta. Gimana Pak? Mohon maaf, Oh, sinyal sorry. saya tidak stabil Pak. Ketika kamu mendengar kata KEI, KEI, dengan Jakarta, yang terlintas di pikiranmu apa? Gimana patah-patah. Pak? Sorry. Iya, patah-patah. Oke. Kita ganti ya. Atau siapa yang bisa menjawab ketika kalian mendengar kata KEI, orang suku KEI, apa yang terlintas di pikiran kalian? Salah satu? Nggak apa-apa. Nggak ada yang tiba-tiba datang kok. Mas Iqbal mungkin pernah mendengar orang suku KEI? Belum mendengar. Belum pernah. Pernah dengar John Kay? John Kay pernah mendengar? Salah satu? Oh, nggak ada yang mendengar ya? Atau kalau ya sudah saya anggap contoh lah. Ketika John Kay adalah seorang preman yang di Jakarta yang beberapa bulan lalu sempat viral, bahkan dia memiliki, ketika dia masuk penjara Nusa Kambangan, dia mendapat sel khusus untuk yang sendiri itu. Pernah masuk di Kick Andy juga. Mulai ada yang ingat? Kalau ada yang ingat langsung angkat tangan. Iren ingat, Iren? Oke, ini suku di Kepulauan Maluku, Pak? Ya, Kepulauan Maluku. Pernah mendengar nama Kay, artinya kenal ya John Kay ya? Dia adalah seorang preman, kemudian bayangkan ketika ada orang Kay yang dia ke Jakarta dan kenalan dengan orang lain. Kay itu kan nama suku ya, bukan marga atau gelar. Orang akan berpikir bahwa, wah ini preman pasti ini. Pasti orang ini adalah preman. Karena dia tinggalnya di Jakarta, dia datang ke Jakarta dan orang KEI. Artinya memunculkan sebuah stereotip atau sebuah pandangan. Ada yang dari Papua di sini? Papua? Nggak ada. Nah, dia menghasilkan sebuah pandangan yang kemudian menilai orang bahwa si anak itu, sebut saja si Joko adalah orang KEI, datang ke Jakarta, wah ini pasti preman. Padahal ternyata tidak semua orang KEI adalah preman. Ada yang di Manado, dekat-dekat Manado. Ada yang tahu Universitas de La Salle Manado? Guys? Tahu, Pak. Tahu ya. Nah, ternyata rektornya Universitas de La Salle Manado itu orang KEI. Dia orang KEI. Dan ternyata di Papua, orang yang menyebarkan agama Kristen kala itu di Papua dan yang menjadi guru-guru pertama di sana, ternyata orang KEI. Artinya, pandangan kita dari awal melihat orang KEI di sana adalah seorang preman, bisa langsung runtuh ketika kita mengetahui bahwa oh ternyata penyebar agama, waktu itu penyebar agama Kristen ya, jadi mau Protestan maupun Katolik di tanah Papua adalah orang-orang KEI. Bahkan ada yang menjadi rektor, bahkan ada yang menjadi salah satu kelompok filsuf Indonesia, yaitu si rektornya de La Salle itu. Akhirnya yang mau saya sampaikan di sini adalah berdasarkan
pendapat para ahli bahwa persepsi atau kepercayaan yang dianut, stereotip itu adalah persepsi atau kepercayaan yang dianut mengenai kelompok atau individu berdasarkan pendapat dan sikap yang lebih dulu terbentuk. Jadi ketika kita melihat orang kaya adalah preman, maka kita akan berpikir bahwa semua orang kaya adalah preman. Atau ketika kalau kita di Jawa kita melihat orang timur itu peminum, pemabuk, maka kita akan berpikir bahwa semua orang timur adalah peminum, pemabuk. Santai saja karena saya juga mendapat pandangan-pandangan seperti itu. Jadi oke, tidak masalah. Namun itu pandangan yang muncul. Pandangan yang muncul atau persepsi yang muncul yang hadir di tengah masyarakat. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita mematahkan persepsi-persepsi atau pandangan-pandangan yang muncul dari masyarakat terhadap satu kelompok tertentu. Misalnya, bahkan sampai ada muncul frase-frase, istilah-istilah bahwa orang Padang pandai itu singkatan dari pandai berdagang. Orang Sunda, orang suka dandan. Sampai muncul frase-frase seperti itu. Jadi, stereotip menjadi sebuah tantangan bagi kita ketika kita mau membicara sebuah toleransi. Makanya bagi teman-teman semua yang diharapkan dari modul Nusantara ini, salah satunya adalah jangan sampai kita terjebak pada stereotip. Kenapa stereotip menjadi masalah? Akan kita bahas selanjutnya. Tantangan yang kedua, ada namanya politik identitas. Dari gambar ini, kita bisa tahu bahwa, ini maksudnya adalah kampret dan cebong. Tahu kampret dan cebong? Kenal istilah kampret dan cebong? Kenal ya? Nah, ini hasil dari pengelompokan masyarakat dari sebuah kondisi, sebuah aksi politik identitas yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Apakah politik identitas itu dia menjadi hal yang baru 2000 berapa ya pemilu Jakarta itu ya? 2017 ya. Nah, apakah dia menjadi hal baru? Ternyata tidak. Politik identitas itu sudah sangat lama. Dan dia menjadi tantangan bagi kita. Ketika dia sudah cuman baru beberapa tahun terakhir ini politik identitas itu begitu sangat gamblang disampaikan. Nah, ini menjadi masalah bagi toleransi yang ada di Indonesia. Ini bahkan bukan hanya menurut saya, tapi menurut beberapa riset, sampai kadang kalau debat ada yang mendukung Jokowi saja langsung disebut cebong. Ya, ada yang mendukung Jokowi saya langsung disebut cebong. Ada yang menjelekan Jokowi pasti sudah dipanggil kadrun, pasti sudah dipanggil kampret, dan sebagainya. Artinya ada pengelompokan masyarakat dari sebuah hasil politik identitas di Indonesia. Itu menjadi tantangan yang kedua. Melihat uang 75.000 ini, apakah kalian pernah mendengar satu masalah? Tahu kasus uang 75.000? Tahu, Pak. Ya, yang anak kecil di tengah ini ya? Iya, Pak, katanya pakai Tionghoa. Nah, katanya memakai baju Tionghoa. Ternyata dia menggunakan baju adat. Nah, artinya politik identitas ini kemudian dia menghasilkan sebuah pandangan masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu. Menghasilkan pandangan masyarakat terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti kasus 75.000 ini. Ini dan bahkan tuntutannya untuk menarik uang 75.000 dan mengganti desainnya. Karena politik identitas itu bisa sangat berbahaya, bisa bahkan mengganggu keputusan pemerintah atau keputusan kepentingan umum.
hanya karena sebuah identitas seseorang, kelompok tertentu meminta untuk menarik seluruh uang 75.000. Hal yang sangat kecil, bagaimana kalau itu terjadi dengan kelompok yang lebih besar atau situasi yang lebih besar? Tantangan selanjutnya, ini yang menjadi tantangan yang sangat baru, bahkan menjadi satu fokus utama ketika saya menyampaikan beberapa materi, yaitu adalah era disrupsi. Era disrupsi digital, informasi, inovasi, dan sebagainya. Kondisi kita saat ini, kita kebanjiran namanya informasi. Situasi kebanjiran informasi ini memunculkan banyak hal, salah satunya adalah hoax. Hoax itu menjadi contoh nyata. Tapi kemunculan informasi atau era disrupsi informasi yang sangat, dia merubah struktur ya. Jadi dengan adanya informasi ini kemudian bisa merubah struktur tatanan masyarakat. Informasi yang berlimpah, dia tidak hanya memberikan satu hal yang positif, tapi dia akan beriringan dengan hal-hal negatif yang lainnya. Salah satunya adalah hoax. Mungkin di daerah Indonesia Timur pernah dengar mitos bahwa untuk menghilangkan COVID, rebus telur jam 12 malam, terus makan jam 12 malam itu nanti menghilangkan COVID. Ada yang pernah mendengar itu? Pernah, Pak. Pernah. Siapa ya itu sering? Vika? Vika ya? Bukan. Siapa Agnes, yang? Pak. Oh, Agnes. Pernah mendengar itu ya? Iya, Pak. Bahwa jam 12 malam kalau mau menghilangkan COVID, makan telur rebus jam 12 malam. Itu adalah satu kondisi, dan ternyata setelah 3 hari kemudian yang menyebarkan informasi itu dia mengatakan bahwa itu hoax. Hanya karena kebanjiran informasi, kita menjadi tergupu-gupu. Informasi pertama bahwa COVID mematikan kita. Jadi segala cara diupayakan untuk bisa menghentikan COVID. Berlimpahnya informasi tentang COVID, kemudian ketambahan informasi lagi bahwa telur rebus bisa menghilangkan COVID. Nah, akhirnya tindakannya adalah orang-orang semua mencari telur jam 12 malam, mengetok kios-kios atau toko-toko kelontong yang sudah tutup, diketok supaya menjual telurnya. Stok telur habis dalam waktu 1 malam. Bahkan kadang kalau kita lihat ada panic buying, sekarang ini karena minyak goreng ya. Dulu pas zaman-zaman COVID, dia menghasilkan tindakan masyarakat yang ternyata dapat merugikan diri sendiri dan lingkungannya dia. Itu baru contoh kecil. Bagaimana dengan contoh-contoh yang lain kalau kita lihat di Amerika dan sebagai negara-negara Eropa. Jadi tantangan-tantangan itu kemudian mampu mempengaruhi sikap kita. Dengan munculnya banyak berita, munculnya banyak informasi, dulu mungkin kita akan mengeluh bahwa kita kurang informasi, jadi kita nggak tahu apa-apa. Nah, sekarang informasinya banyak, kita malah bingung. Kita malah bingung untuk bagaimana memilah informasi yang sangat banyak ini. Akhirnya larilah, bodo amatlah dengan segala informasi yang ada. Ada teman saya tuh bahkan dia sampai bilang begini, saya ini capek dengan berita tentang COVID setiap hari. Kayaknya informasi tentang COVID ini dibuat-buat kayaknya. Ya, kayaknya saya bilang dia, ya kalau kamu ngomong kayak gitu ke orang yang keluarganya mati karena COVID, kamu pasti akan ditampar dan diinjak-injak lah. Kayak karena dengan kebanjiran informasi itu, dia mampu mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Yang tidak menghargai orang lain, yang mengalami kerugian sangat besar karena kasus COVID atau virus corona. Itu maksudnya tantangannya adalah ternyata dengan banyak inovasi juga dia bisa, sisi baik bisa membuat perkembangan masyarakat semakin cepat atau semakin baik. Namun sisi lainnya misalnya kayak
perkembangan digital bahwa banyak bisnis yang berubah. Dulu kalau kita mau pesan taksi, kita telepon dulu biasa, telepon dulu perusahaan taksinya, kemudian nanti akan dikirim taksinya. Sekarang kalau kita mau pesan transportasi cukup lewat aplikasi. Jadi dulu ada perusahaan taksi yang sangat besar, sekarang perusahaan taksinya banyak yang bangkrut. Kalah dengan transportasi online. Jadi istilahnya dulu kalau mau berbisnis kita harus punya tempat, kita harus punya sumber daya dan sebagainya. Sekarang saya mau bisnis transportasi, saya nggak butuh motor, saya butuh orang. Jadi kan kayak Gojek itu kan nggak punya motor toh, tapi mereka punya orang yang memiliki motor. Nah itu diangkat sebagai pegawai. Kalau dulu kalau saya mau buat perusahaan taksi, saya harus menyediakan taksinya, mobilnya, saya harus menyediakan orangnya juga. Sekarang enggak seperti itu. Namun akhirnya banyak menghilangkan pekerjaan. Banyak orang-orang yang akhirnya nganggur. Itu salah satu. Jadi inovasi tidak selalu baik. Tapi kadang inovasi juga mampu merugikan banyak orang. Nah, bagaimana kita hidup dengan itu dan menghargai itu. Nah, artinya kayak contoh kelahirannya informasi mampu memecah belah masyarakat. Memecah belah masyarakat antara ojek online dan ojek konvensional. Bisa tawuran antara dua kelompok itu. Tantangan selanjutnya, intoleransi di wilayah atau negara lain. Ini yang terjadi di Amerika atau negara-negara barat saya kita sebut, bahwa mereka membenci orang yang bertampang Asia karena dituduh sebagai penyebar COVID. Hanya karena COVID saja, kemudian masyarakat di sana mencap bahwa, oh iya, COVID ini semua karena Asia. Semua karena orang-orang Asia. Akhirnya muncul kampanye Stop Asian Hate, muncul karena ada tindakan rasisme terhadap orang-orang Asia yang ada di Amerika. Kemudian yang paling terkenal, tahu kasus ini, kasus Floyd, Black Lives Matter, seorang negro yang ditahan polisi, kemudian sampai dia meninggal karena polisi melakukan tindakan yang cukup keras terhadap dia, akhirnya meninggal, dan semua orang menganggap bahwa itu adalah sebuah tindakan rasisme karena melihat bahwa orang itu adalah negro. Atau orang itu berkulit hitam. Orang itu berkulit hitam, jadi dianggap dikatakan bahwa tindakan polisi itu adalah salah satu tindakan rasisme. Kemudian diikuti dengan beberapa tindakan-tindakan lain yang dilakukan, muncul video-videonya banyak sekali. Bahkan ada yang orang berkulit hitam, dua orang lagi ngopi di Starbucks, kemudian tiba-tiba didatangi polisi dan diusir dua orang itu. Nah, hal itu kemudian memunculkan gerakan masyarakat untuk memboikot Starbucks kala itu. Dan ada lagi di Indonesia, ketika salah satu saudara kita, saudara sulung kita, menurut penelitian mereka lah yang pertama kali menginjak Indonesia, atau menduduki wilayah Indonesia, saudara sulung kita yang ada di tanah Papua dibilang monyet oleh oknum-oknum tertentu. Ya, ini terjadi di Malang dan di Surabaya ya. Jadi ketika terjadi di Malang, kami sangat tahu betul apa yang terjadi dan kita melakukan berbagai upaya. Nah, ternyata kegiatan atau aksi-aksi ini atau kejadian-kejadian ini dia mampu memicu yang ada atau mampu memicu suatu kondisi di tempat lain, walaupun tidak terjadi apa-apa. Jadi misalnya ketika orang Papua yang ada di Malang yang disebut monyet, kemudian muncullah di tempat lain yang mengatakan bahwa, ya kami di sini juga mengalami rasis. Kami kalau datang di warung ini, kami nggak pernah dilayani. Apakah karena kami orang berkulit hitam? Bukan orang Papua yang ngomongnya. Apakah karena kami berkulit hitam atau gimana jadi kami tidak dilayani dengan baik? Jadi dia memicu pandangan-pandangan atau
kondisinya sebenarnya biasa saja, tapi karena ada kejadian di tempat lain, dia memicu bahwa, oh ini sama dengan tempat kita, padahal berbeda. Ada teman saya, teman kuliah dulu, dia bilang, saya dapat nilai D, kayaknya dosen kasih saya nilai D karena saya orang timur. Saya bilang, loh kamu ini, emang kamu rajin kuliah? Ya enggak. Ikut ujian? Enggak. Terus, ya saya yakin dosen kasih saya nilai D karena saya orang timur. Kamu pulang kampung aja lah. Masa kamu nggak masuk kuliah, nggak ngerjain tugas, nggak ikut ujian, terus mau minta nilai A? Ya teman-teman bermain saya. Kan saya bilang jangan sampai kemudian, artinya dengan kondisi seperti ini, dia mampu memicu pemikiran orang yang ada di tempat lain. Jadi sebisa mungkin kita bukan orang yang berkontribusi untuk memicu terjadinya kasus-kasus intoleran di wilayah kita. Selanjutnya, nah, apa yang harus kita perbuat? Biasanya kalau udah tema-tema kayak gini, udah bagian-bagian akhir nih. Jadi kalian bisa santai setelah ini mulai muncul semangat lagi. Apa yang harus kita perbuat? Dan kenapa harus kita berbuat? Pertanyaannya, kenapa harus kita berbuat? Terkait toleransi yang diberikan pada malam ini. Topik toleransi. Kenapa harus kita berbuat sesuatu? Ada yang mau men-sharing pandangannya? Atau ada yang kurang paham? Kan ini pertanyaannya, apa yang harus kita perbuat? Nah, pertanyaan baliknya, kenapa harus kita berbuat sesuatu terkait toleransi? Nafa? Atau Siti? Kenapa kita harus berbuat sesuatu tentang toleransi ini? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Yang pertama adalah pecahkan tempurung. Pecahkan tempurung itu maksudnya ada sebuah bahwa ada katak, jangan hidup seperti katak yang di dalam tempurung. Mungkin di sekitar kita baik-baik saja, tapi tanpa kita sadari bahwa kasus atau kejadian-kejadian intoleransi ini, dia bukan hanya menyiksa kita, tapi dia juga bahkan mampu untuk menghambat karir kita. Kalau dulu sempat ramai di Indonesia bahwa kenapa selalu model iklan itu dia harus berkulit putih, berrambut lurus. Akhirnya orang-orang yang berkulit hitam dia harus menghapus mimpinya. Dia harus menghapus mimpinya yang menjadi model karena dia berkulit hitam. Atau dia harus membeli sabun pemutih yang banyak muncul di Instagram. Sabun pemutihnya, Kak. Nah, artinya kemudian tempurung itu membunuh kita sendiri. Mulai muncullah saya masih ingat videonya, bule itu kemudian mengambil kosmetik itu, karena kosmetiknya menulisnya tulisannya pemutih wajah. Dan kenapa harus putih orang-orang? Kenapa wajahnya harus putih? Apakah hitam itu enggak cantik? Atau hitam itu jelek? Nah, artinya kita harus keluar, harus menggebrak kondisi itu, bahwa menghargai orang lain itu menjadi suatu hal yang mutlak. Ketika kalian berjalan, ini kan salah satu saran atau salah satu bukan saran ya, saran untuk kalian ketika kalian agak bermasalah dengan namanya sebuah kondisi intoleransi yang ternyata dia mampu menghambat karir kita. Jadi misalnya kalau saya Kristen,
saya tidak usah bermimpi menjadi seorang presiden. Karena sudah pasti susah. Itu hasil dari sebuah politik identitas yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok intoleran, baik itu yang namanya silent majority atau apa, itu dia mulai menghambat karir-karir itu. Nah, cuman yang saya minta ke kalian, cobalah berjalan walaupun sendiri. Saya yakin pasti ada teman-teman kalian yang akan bisa membantu atau yang akan bersama-sama kalian untuk berjalan. Berjalan bersama-sama untuk terus menyuarakan tentang toleransi. Kalian mulai dengan diri kalian sendiri dulu. Pasti akan ada orang yang ikut menemani kalian. Yang kedua, melakukan dialog. Ada sebuah video sangat menarik, saya pernah melihatnya, tentang kerusuhan Ambon. Ketika anak-anak itu dia yang dulu mengikuti kemudian mereka diwawancarai, kenapa kamu membunuh dia? Kenapa kamu berani membunuh orang? Umurnya masih 7 tahun dan sudah membunuh. Ya karena saya diomongin bahwa orang-orang Kristen itu seperti ini. Kemudian saya juga diomongin bahwa orang-orang Islam itu seperti ini. Dan ternyata ketika dikonfirm, dua informasi itu tidak ada yang benar. Artinya ada yang masalah dengan komunikasi di antara kita. Jadi ketika berbicara soal toleransi dan intoleransi, hal yang harus kita lakukan adalah dialog. Dialog yang bukan hanya sekedar menyapa dan sebagainya, sekilas, kita membutuhkan dialog yang dalam dari hati ke hati. Kalau kalian pacaran terus hanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apakah kalian nyaman dengan itu? Tidak, pasti tidak nyaman. Hanya selamat pagi, selamat siang, kayaknya pegawai Indomaret masih lebih sopan deh. Karena dia bisa selamat pagi kak, silakan kak, ini kak, ya masih lebih baik ketimbang kalau hanya, jadi dialognya bukan dialog yang hanya sekilas, tapi dialognya dari hati ke hati itu loh. Dari hati ke hati yang kemudian mendekatkan kita. Dari dialog itulah yang kemudian memunculkan sebuah kedekatan emosional. Nah, tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang. Ternyata itu menjadi salah satu solusi ketika menghadapi kondisi intoleransi di sekitar kita. Kalau menurut orang-orang dia itu pendiam dan sebagainya, ya coba kamu ajak ngomong dulu. Mungkin dia tidak nyaman ngomong dengan caranya orang lain. Jadi dengan dialog, harapannya dialognya lebih mendalam, lebih mendekatkan emosional antara kalian. Yang selanjutnya, solusi yang saya sarankan buat kalian adalah start from yourself. Jadi sesuatu, apapun itu, dia harus dimulai dari diri kalian. Kalau berbicara sesuatu yang baik. Berbicara sesuatu yang baik harus dimulai dari diri kalian dulu, baru kita berbicara orang lain. Jangan kita kemudian berbicara orang lain dulu, tanpa kita berkaca. Jadi bahasanya kamu melihat kesalahan orang lain, padahal kesalahanmu sendiri di depan mata tidak kamu lihat. Maka untuk itu kalau ini ada sebuah frase, maksudnya jangan seperti katak yang di air mendidih. Katak itu kalau dimasukkan di air, kemudian kita masak airnya, katak itu akan tetap aja nyaman di dalam air itu sampai dia matang. Dia akan mati. Makanya kalian harus keluar, mulai rubah diri kalian. Ketika saya sudah mendapat tema diskusi malam ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kalian, apa yang saya buat? Apakah saya akan tetap nyaman dalam sebuah panci yang berisi air mendidih, ataukah saya keluar dan do it something? Sehingga itu menjadi penutup saya malam ini. Terima kasih atas perhatian kalian, terima kasih atas diskusi kalian, dan terima kasih atas waktu kalian.
Mas Iqbal, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Girit atas penyampaian materi yang sangat menarik untuk dibahas pada malam hari ini. Untuk yang lainnya atau peserta, kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang bertanya? Kata Pak Kuku, kalau ada yang bertanya nanti disampaikan ke kampusnya untuk dapat nilai A ya Pak Kuku ya? Oh enggak. Apa ada yang bertanya? Saya, Pak. Mbak Tripsi, silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam kembali Pak Michel. Selamat malam Pak Koko. Jadi pertanyaan saya cuma minta tanggapan atau pandangan dari Pak Michel terkait apakah Indonesia sudah termasuk dalam orang-orang yang bertoleransi atau belum, Pak? Terima kasih. Ada lagi yang lain atau saya langsung jawab, Mas Iqbal? Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Siti, silakan. Oh, Siti turun. Ya. Saya mau bertanya Pak, ini lebih ke minta saran sih. Jadi biasanya kan hal-hal yang sering kita lihat, hal-hal seperti intoleran yang terjadi di kehidupan kita itu biasanya juga bukan karena kemauan dari seseorang itu sendiri, seperti kayak misalnya kita lihat satu berita atau sekarang kan orang-orang lebih buka Twitter, terus hal tersebut sebenarnya tidak bermakna negatif, tapi kadang ada orang yang seperti jadi goreng, seperti jadi frame-nya akan lebih buruk, walaupun sebenarnya nyatanya makna dari postingan atau hal tersebut itu tidak menyinggung hal-hal atau orang lain, suku yang lain. Dan kebetulan teman kita, contohnya teman saya ada yang membacanya dan mereka setuju, sehingga kadang kayak, ih betul juga, kenapa sih kita harus hargai orang lain, sedangkan kadang orang tuh berpikir nggak bakal hargai kita. Terus kita yang dimananya mendukung atau sangat ingin menjaga tetap toleransi itu susah untuk membuka percakapan atau dialog pendekatan di mana kita mau satukan pikiran dengan teman kita. Kira-kira pertama-tama apa hal yang harus dibahas ketika kita bertemu dengan teman seperti itu? Oke. Pak. Oke, terima kasih. Apa yang dibahas ya? Oke. Yang pertama dari Mbak Tripsi. Jadi apakah Indonesia sudah toleran? Kalau sudah toleran ini kan berarti dia sudah bisa mampu menghargai orang lain. Dia tidak mudah untuk kemudian memaki-maki orang lain. Tetapi apakah kemudian karena perbuatan satu orang, saya menilai bahwa sekelompok itu semuanya sama? Kan tidak. Jadi maksud saya, ketika apakah Indonesia sudah toleran, kita semua masih berproses. Jadi ada orang yang sudah sangat-sangat toleran, tetapi ada orang yang belum juga untuk berpikir menghargai orang lain.
Jadi kita semua masih dalam proses itu. Dia masih terus berkembang. Saya pun nggak tahu ketika satu kondisi ke depan, apakah kemudian dengan semua orang mampu menghargai orang lain, artinya menghargai pendapat orang lain, hidup menghargai sebuah perbedaan. Apakah itu menjadi sebuah kondisi yang sangat indah bagi Indonesia? Itu saya pun nggak tahu ya, karena kita belum pernah mengalami itu. Jadi menurut saya ada oknum-oknum yang sudah sangat toleran, ada oknum-oknum juga yang masih belum toleran. Jadi kalau ditanyakan apakah Indonesia sudah toleran, ada orang-orang yang toleran. Cuman kita belum tahu seberapa banyak ataukah keseluruhannya sudah seperti itu. Seperti itu ya Mbak Tripsi ya. Jadi kalau soal tanya Indonesia, saya masih belum bisa mengeneralisir semuanya. Itu. Kemudian dari Mbak Siti, ketika itu yang tadi saya bilang menjadi tantangan adalah ketika muncul sebuah intoleransi di tempat lain, dia akan memicu pemikiran kita. Dia akan memicu pola pikir kita, oh iya ya, ternyata kita selama ini tidak dihargai. Jadi gini, itu akan bergerak dasarnya dari mindset atau pikiran kita. Jadi saya pernah tinggal di daerah yang mayoritas dan saya saat ini tinggal di daerah yang minoritas. Jadi saya pernah merasakan sebagai orang mayoritas dan pernah merasakan sebagai orang minoritas. Jadi bahkan misalnya saya di KNPI. Saya di KNPI itu kami harus mengurus 70 organisasi kepemudaan. Ada 70 organisasi kepemudaan yang tingkatannya Kota Malang. Malang ini kan kampusnya ada 60-an ya. Kota Malang ada 60-an. Jadi banyak kampus, kemudian dia memiliki banyak organisasi mahasiswa, bahkan organisasi kepemudaan. Saya dan teman-teman harus mengurus itu. Harus memfasilitasi mereka. Kemudian selain itu, selain organisasi kepemudaan, kami pun harus mendampingi atau memfasilitasi komunitas-komunitas minat dan bakat. Komunitas minat dan bakat di Malang itu ada sekitar 400-an. Sementara Malang itu hanya 5 kecamatan. Jadi tempat yang sempit tapi banyak yang harus diurus. Dan saya sendiri orang yang bukan orang asli Malang, saya bukan asli Malang. Saya aslinya dari KI sana. Dan saya terlibat untuk itu. Nah, akhirnya dengan pergaulan yang seperti itu, dia mampu memberikan, oh iya ya, mindset saya ternyata bisa sangat berubah ketika saya masih tinggal di kampung saya dan ketika saya sudah di Malang. Maksud saya adalah, coba kita berada dalam pemikiran di posisi orang lain. Untuk menghargai orang lain kan bagaimana kita harus mengerti apa yang dirasakan orang lain. Nah, namun jangan sampai karena kita coba mengerti, kemudian dia merubah sesuatu yang baik dari kita. Dia merubah sesuatu yang baik dari kita. Jadi ketika ditanyakan bagaimana dengan kondisi-kondisi atau suatu kejadian intoleran di tempat lain yang kemudian mengganggu kita. Dia bilang ya kalian, makanya tadi saya bilang di awal, bahwa kalian mendapat tugas berat untuk bagaimana tetap yakin dan percaya bahwa toleransi adalah sebuah solusi bagi hidup bermasyarakatnya Indonesia. Hidup bermasyarakat di Indonesia. Toleransi adalah sebuah solusi. Jadi ketika ada suatu kejadian intoleran, kita harus bersuara untuk menyikapi itu. Jangan kita kemudian menjadi silent majority. Saya agak kurang sepakat dengan suatu sikap aksi silent majority. Atau istilahnya sudah yang benar ngalah. Atau yang waras ngalah. Istilahnya dulu walau zaman pemilu, yang waras ngalah atau yang benar diam aja.
Itu tidak lagi sekarang. Orang yang ketika kita melihat sesuatu yang salah, memang harus kita tegur. Harus kita tegur. Harus kita sampaikan, harus kita berbicara tentang itu. Karena kalau tidak ada orang yang berbicara, dia akan merasa bahwa, oh berarti apa yang aku buat ini benar. Apa yang aku buat ini benar dan didukung oleh masyarakat. Oh yang lainnya juga diam. Maksudnya ketika saya komentar bahwa, orang ini kok hitam sekali sih, nggak cocok tinggal di Indonesia. Ya sudah, karena nggak ada yang komentar bahwa, kamu jangan berkata seperti itu. Nah itu, akhirnya dia merasa bahwa, oh iya, karena kita diam, si netizen ini, dia menganggap bahwa apa yang dia katakan itu benar. Jadi kita harus bersuara, speak up about that. Jadi misalnya kayak kemarin Arteria Dahlan komentar bahwa orang nggak boleh berbahasa karena dia berbahasa Sunda di rapat, jadi tolong diganti. Ini kan menjadi sebuah masalah. Menjadi sebuah masalah bahwa coba kalau orang Sunda nggak ada yang berbicara, orang Sunda nggak ada yang komentar, pasti si hakim itu atau hakim itu pasti sudah diganti. Karena apa yang disampaikan oleh Arteria ini suatu keputusan yang tidak berdasar. Masa mau mengganti orang karena hanya berbicara bahasa Sunda di rapat? Ya, itu agak dasar pemikiran yang sangat aneh menurut saya. Nah, akhirnya dia mengakui kesalahan, karena semua orang berbicara, dia mengakui kesalahannya dia dan dia meminta maaf. Padahal di awalnya dia ngotot tidak mau minta maaf. Jadi pertanyaan dari Siti tadi yang pertama ya, melihat sesuatu yang salah, teman-teman sebagai pemuda, sebagai anak muda, sebagai milenial, sebagai mahasiswa, kalian harus bersuara. Yakin dan percaya bahwa selama apa yang kalian lakukan itu menurut kalian itu benar, atau kalian yakin bahwa itu baik, sampaikan saja. Tapi ingat untuk bertoleransi ketika ada yang menyampaikan yang lain. Ketika ada yang menegur kalian, ya oke, saya terima jika itu baik, gitulah. Jadi maksudnya toleransi itu memiliki dosis yang harus benar-benar pas, nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang. Kayak saya bilang itu ya. Kemudian ketika kita mau berbicara kenal dengan orang lain, apa yang harus kita mulai? Bagaimana cara kita mulai berdialognya? Dulu itu kalau saya kalau dulu latihan soal itu, saya latihan tentang itu bagaimana berkomunikasi dengan orang baru. Saya mulai latihan untuk berkomunikasi dengan tukang bakso yang selalu ada yang lewat depan kos-kosan saya dulu. Ya, ada tukang bakso lewat, Pak, gimana kabar? Jualan dari tahun berapa? Sudah lama jualannya, asli mana? Saya nggak akan nanya bahwa agamanya apa, Pak. Enggak. Saya nggak akan nanya itu. Saya akan nanya aktivitas yang di luar. Menurut saya itu adalah sebuah, kayak contoh, agamanya apa, Pak? Itu adalah sebuah privasinya dia. Jadi kita akan berbicara di luar hal-hal yang umum. Misalnya, cuaca lagi panas ya, memang kan cuaca lagi panas, kita harus basa-basi sedikit. Aduh Pak, panasnya Pak. Padahal dulu tuh nggak sepanas ini. Akhirnya sampai sekarang tukang bakso itu kalau lihat saya masih Mas. Sampai sekarang ini setelah 10 tahun lah, 10 tahun, semua tukang bakso yang lewat itu Mas, padahal saya nggak beli, ya nggak apa-apa. Ada yang sudah 3 tahun merantau, balik lagi, Mas saya kembali lagi jualan di sini. Oh iya silakan Mas, santai, nggak usah izin-izin. Ini santai aja. Akhirnya saya mulai dengan kenalan dengan mereka. Jadi saya akan kalau di kompleks kampus saya itu saya kenal semua tukang bakso. Kalau kita di Indonesia masih muda ya, artinya untuk berbahasa basi dengan orang lain masih sangat mudah. Apalagi kalau kamu naik kereta, kalau di Jawa naik kereta atau naik kapal laut, kan nggak mungkin kalian dalam satu dek kapal itu semuanya diam, kan nggak mungkin ya. Nah, apa yang dibahas?
Pasti yang dibahas pertama, mau kemana Mbak? Pasti yang dibahas pertama kan itu, mau kemana Mbak? Oh, mau ke Surabaya, nah, atau mau ke Makassar. Jadi mulai dengan pembicaraan-pembicaraan yang istilahnya basa-basinya tuh ada. Nah, dengan basa-basi itu kemudian mulailah pembicaraan yang dalam tanpa membahas latar belakang ya. Jangan karena kalian lihat ada orang Papua terus nanya dari mana Mbak? Dari mana Mas? Ya pasti Papua lah, kulitnya sudah sangat kelihatan tuh. Biasa kalau anak-anak Papua karena saya dekat dengan mereka juga, saya bilang, "Kamu dari mana?" "Dari Papua, Kak." "Iyalah saya tahu kamu Papua, nggak mungkin kan Solo." Langsung maksudnya Papuanya Papua mana gitu ya. Karena saya dulu pun besar di Papua, jadi saya tahu. Nah, itu maksud saya dengan pembicaraan-pembicaraan seperti itu, dengan pergaulan-pergaulan seperti itu menambah wawasan kita atau bagaimana cara kita bersikap. Kalau kita misalnya ngomong dengan orang Jawa, kamu kalau ngomong dengan orang Jawa harus sopan Mas, nggak boleh kayak gitu. Nah, itu muncul menambah wawasan-wawasan baru. Selama kalian mahasiswa, ada satu hal yang sering dilupakan gini. Teman-teman, namanya mahasiswa itu, dia memiliki satu kelebihan utama adalah pergaulan. Ya, ada pergaulan yang muncul di sekitar kalian. Jadi dalam satu kelas, tidak mungkin semuanya itu saling kenal, tidak, maksudnya berasal dari satu sekolah itu nggak mungkin. Pasti bercampur. Nah, disitulah kalian belajar untuk bergaul. Dan banyak orang-orang sukses, dia itu berasal atau mereka kenalnya karena teman kuliah. Jadi bukan karena sudah sukses baru mereka kenal, kayak Facebook. Facebook itu mereka mulai dari pergaulan di kuliah, 5 orang, ayo kita buat bisnis, 5 orang itu berkumpul. Nah, dengan sikap keterbukaan kita untuk bertoleransi dengan teman-teman yang lain, itu ternyata mempengaruhi hidup kita, bahkan mempengaruhi karir kita. Bahkan tidak jarang ada yang mendapat jodohnya di situ. Jadi, selama kalian masih mahasiswa, sebisa mungkin meningkatkan kualitas pergaulannya kalian. Sebisa mungkin meningkatkan kualitas pergaulannya kalian. Kalian jangan karena sudah, misalnya kayak contoh kayak saya bilang ke adik-adik saya, kalian sudah jauh-jauh dari Ambon, datang ke Malang, terus hanya bergaul dengan anak-anak Ambon. Ngapain? Iya tuh. Kan kalian datang di Malang mendapat satu kelebihan bahwa kita tinggal di Malang, kita mendapat keleluasaan untuk bergaul dengan orang lain yang ada di Malang, minimal orang Malang. Datang di sini bergaul dengan orang Ambon lagi. Ya nggak apa-apa, maksud saya, kamu dengan saudara itu nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari gitu loh. Ya cobalah bergaul dengan teman-temanmu yang lain, yang dari Jawa kah, dari Kalimantan kah, dari Sumatera kah, atau dari luar negeri pun nggak masalah. Jadi sebisa, apalagi dengan media sosial saat ini. Dulu ada teman saya setiap malam tuh dia hobinya, jangan teman saya lah. Kalian contohlah kayak siapa namanya? Vicky yang Ome TV itu loh. Ya, dia terkenal karena dia oh Mas Koko gelap Mas. Ini kalangan kami anak-anak muda Mas. Jadi Vicky itu kan terkenal karena dia berinteraksi dengan orang lain melalui si Ome TV itu. Dia berinteraksi menggunakan bahasa Rusia, menggunakan bahasa Spanyol, bahasa Inggris, dan sebagainya. Dan dia belajarnya otodidak. Artinya, dengan pergaulan yang berkualitas, tentu akan meningkatkan kualitas hidup kalian juga. Gak bisa orang yang pemikirannya kaku, saklek, kalau bahasa Jawanya saklek ya, itu
dia bisa bergaul secara luas, itu enggak. Orang yang bisa bergaul dengan luas, dengan bergaul dengan siapa saja, itu tentu akan meningkatkan, ya saya kalau bahasanya apa ya, mendekati apa ya, jarak antara dia dengan kesuksesan itu sangat tipis ketika orang yang memiliki pergaulan hidup yang berkualitas. Jadi mumpung kalian mahasiswa, online lagi, coba untuk bergaul, meningkatkan kualitas pergaulan kalian dengan, ya tentunya kalian harus memiliki sikap keterbukaan diri untuk berkomunikasi, untuk berdialog dengan orang lain. Mulainya dari mana? Ya silakan mulai dari mana saja. Seperti tadi saya tanya kalian yang dasar-dasar. Oh, kalian kuliah di mana? Semester berapa? Sampai kita bisa tahu bahwa Ibrahim jomblo, Iren jomblo. Nah, itu kan pembicaraan-pembicaraan yang muncul. Karena omongan basa-basi yang kemudian ya mungkin nanti Ibrahim sudah chat Iren, saya nggak tahu ya. Tapi itu yang kemungkinan bisa terjadi. Suatu hal-hal yang baik. Dengan meningkatkan, yaitu caranya itu meningkatkan kualitas pergaulan kalian ke depan. Seperti itu, Siti dan siapa tadi? Oh, Kripsi. Ya, makasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada yang lain mungkin? Ada lagi? Lalu, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Boleh ditanyakan? Apa sudah cukup? Cukup, Mas. Di sana jam 10 berarti ya? Nah, di sana jam 10 itu. Waduh. Skripsi jam 10. Waktunya Bu cuci kaki, cuci tangan, tidur nih. Ya, sedikit dari saya, Mas Ya. Gerrit, Mas Iqbal, dan teman-teman. Jadi ini Mas Gerrit ini memang di penghujung inspirasi ya. Inspirasi 1 dan 2 itu kami menghadirkan keberagaman, toleransi dari teman-teman disabilitas, Mas Gerrit. Itu ada Pak Sadikin Pat, lalu ada Mbak Intan, itu disabilitas dan mereka punya keterampilan, kompetensi yang melebihi dari kita. Lah itu sebetulnya kami mau menghadirkan belajar toleransi itu kan mencoba melepas asumsi. Kita tidak punya asumsi, belajar melepaskan asumsi atau belajar tidak punya asumsi ketika melihat sesuatu yang baru. Contohnya itu ya, disabilitas, begitu aja masuk bisa. Padahal dia punya kelebihan yang tidak kita punyai, kan seperti itu. Jadi dari materi sesi yang ketiga untuk inspirasi ini sebetulnya kita belajar dari Mas Gerrit, Pak Gerrit, bahwa untuk toleransi itu belajar pada posisi orang lain lah. Bagaimana sih orang lain jika saya begini, jika saya begitu, itu kira-kira saya seperti apa? Itu satu. Yang kedua, coba melepaskan asumsi. Belajar tidak mudah membuat asumsi. Dan yang ketiga ini, berpikir sehat. Tidak mudah cepat mengambil kesimpulan, tidak cepat bereaksi ketika mendengar informasi tanpa melakukan check and balance terlebih dahulu. Betul enggak verifikasi informasi? Karena sekarang ini pertanyaannya si Dripsi, Indonesia ini toleran atau tidak? Ya, toleran atau tidak? Kita mau menjawab kualitatif atau kuantitatif kan begitu, tergantung kita mau memposisikan kemana. Tetapi juga harus diperhatikan banyak orang-orang yang toleran tetapi tidak diekspos. Ya, banyak orang toleran tapi tidak diekspos.
Sementara yang intoleran diekspos luar biasa, sehingga tadi Mas Gerrit mengajak kita untuk belajar tidak mudah mengeneralisir. Nah, ya kan? Tidak aman, macam-macam. Jadi bagaimana kita tidak cepat berasumsi, yuk kita belajar pada posisi orang lain, minoritas mayoritas kita lepaskan, dan mari kita berpikir sehat. Begitu Mas Iqbal, Pak Gerrit, dan teman-teman semuanya. Nanti sebelum berakhir, kita foto terlebih dahulu. Mbak Siti, Agnes, Rahmat, Ibrahim, dan Rajul. Yuk kita screenshot terlebih dahulu ya. Rajul, Siti, oke. Jadi teman-teman, toleransi ini menjadi pekerjaan PR kita terus-menerus. Ya, pekerjaan PR kita terus-menerus. Saya hitung ketiga ya. 1, 2, 3, senyum. Saya bebas lagi. 1, 2. Terima kasih, saya kembalikan Mas Iqbal. Silakan ditutup Mas Iqbal. Ya, terima kasih untuk pemaparan materi dari Pak Gerrit, juga pengantar dari Pak Kuku juga, dan terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada inspirasi ketiga ini. Tambahan Mas Iqbal. Ya. Hari Selasa dan Jumat kita ketemu lagi ya. Hari Selasa itu jam 7, hari Jumat itu jam 3 ada kegiatan refleksi. Lalu nanti minta tolong Mas Iqbal membuatkan link untuk pelaporan teman-teman, upload laporan kontribusi dan videonya. Dibuatkan di Google Form aja. Terima kasih. Oh ya Pak, terima kasih. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan di grup WhatsApp ya. Begitu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Terima Pak kasih, Geri. Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih teman-teman. Ya, saya matikan ya. Oke, Mas. Thank you Oke. semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di tempat lain atau di lain waktu. Tinggi.